Hai semuanya, welcome back to my video. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah mixed use apartment yang dirancang oleh seorang bernama Vandana. Dan di sini aku udah ada maketnya. Dan gimana sih sebenarnya struktur dari bangunan tinggi itu sendiri? Ada yang penasaran? Let's just get right into it. Fungsi dari bangunan ini sendiri itu adalah mixed use apartment dan dia punya banyak fasilitas, mulai dari kolam renang, amphitheater, jogging track, taman bermain, dan juga taman penghubung. Luas tapak dari bangunan ini sendiri adalah 4.440 meter persegi, kemudian luas KDB-nya 1.723 meter persegi, luas KLB 6.180 meter persegi, dan luas KDH-nya itu 1.920 meter persegi. Jumlah lantainya itu 9 lantai dengan 1 semi basement dan 2 basement. Dan tinggi bangunannya itu 38 meter. Jadi kalian bisa bayangin tingginya berapa. Jumlah antar kolomnya sendiri bervariasi sesuai dengan penggunaan fungsi ruang antara 3,28 meter sampai 6 meter. Nah, sekarang kita mulai ngomongin tentang pemilihan sistem struktur utama, mulai dari substructure, mid structure sampai upper structure. Kita mulai dari substruktur atau fondasi. Nah, yang digunakan di sini itu tiang pancang satu pile dengan ukuran diameter 50 cm. Dan tiang pancang ini dipilih karena menahan beban konstruksi dengan baik, memadatkan tanah, dan juga dapat disesuaikan dengan tapak bangunan. Nah, selain itu dia juga menjadi pengontrol getaran pada fondasi, kemudian penguat keamanan, dan banyak lagi, sehingga tiang pancang disebut sebagai salah satu fondasi terbaik untuk bangunan tinggi. Dan dimensionalnya untuk bangunan mixed use apartment ini sendiri, untuk fondasi beban total adalah 497 ton, sehingga jika dilihat dari tabel spesifikasi, teknik tiang pancang prategang dibutuhkan 3 jumlah tiang dengan ukuran diameter 35 cm dengan jumlah pile 3.675 sebagai hasil perkalian dari 3 kali 35 dan kali 35. Banyak banget kan guys? Nah, kemudian kita langsung ke upper structure-nya. Untuk kolom digunakan beton karena kuat dan relatif mudah disesuaikan. Untuk bangunan mixed use apartment ini sendiri menggunakan beton kali 500 sebagai campuran beton untuk struktur, sehingga dari perhitungan dimensi kolom terbesar adalah 54 kali 54 cm. Tetapi karena bentuk kolom ini digunakan persegi panjang, maka dimensinya diubah menjadi 70 kali 40 cm yang total luasnya itu sama dengan hasil perkalian dari 54 kali 54 itu sendiri. Jadi totalnya sama walaupun bentuknya beda. Oke, kemudian dari kolom kita masuk ke balok. Untuk yang balok, pada struktur tower digunakan sistem two-way slab, yang mana tinggi balok itu 60 cm, lebar balok 30 cm, dan tebal plat 15 cm. Sedangkan untuk struktur podium sampai basement itu digunakan sistem flat slab, yang mana tebal platnya itu 27 cm. Nah, untuk bangunan besar itu pasti harus ada tangga darurat atau tangga evakuasi. Nah, di mixed use apartment ini sendiri ada 2 tangga evakuasi, yaitu di sini dan di sini. Jadi kalian bisa lihat ini di sisi ujung dari apartemen ini, sehingga mudah sekali diakses dari manapun gitu. Dan aksesnya mudah, sehingga kalau misalnya terjadi kebakaran atau terjadi gawat darurat, itu bisa langsung diakses. Atapnya itu menggunakan beton seperti bangunan pada umumnya. Dan di atas itu banyak utilitas-utilitas seperti reservoir dan sebagainya. Keunikan dari mixed use apartment ini sendiri, kalau menurut aku itu dari struktur fasadnya, yang mana menggunakan baja dan mengkombinasikannya dengan panel kayu akasia serta coating waterproof non-gloss, sehingga angin tetap dapat masuk tanpa membiarkan cahaya matahari secara langsung itu masuk. Jadi udara tetap masuk, kemudian juga ada cross ventilation, dan cahaya matahari juga bisa masuk, sehingga menghemat energi, tapi tidak secara langsung agar tidak silau. Nah, setiap bangunan di Indonesia pun
Tidak luput dari bencana gempa, karena kalian tahu sendiri gempa itu sangat sering terjadi di Indonesia. Nah, gimana sih konfigurasi dan perencanaan terhadap gempa untuk mixed use apartment ini? Untuk gempa sendiri dalam bangunan biasa digunakan dilatasi yang merupakan transformasi untuk mengubah ukuran suatu bangunan, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang bersangkutan itu sendiri. Nah, tapi pada bangunan mixed use ini itu tidak digunakan siar dilatasi karena dilihat dari denahnya itu sudah cukup simetris, sehingga untuk ketahanan terhadap gempa itu sendiri digunakan shear wall yang kalian bisa lihat dari sini, shear wall dan juga core wall di sini dan sini. Nah, core wall ini sendiri digunakan juga sebagai dinding untuk tangga lift, tangga darurat dan lift elevator untuk yang darurat. Jadi tanpa adanya siar dilatasi, ketahanan terhadap gempa itu dijaga oleh core wall yang ada di sini, yang berfungsi juga sebagai dinding dari tangga darurat dan sebagainya, dan juga shear wall yang bisa kalian lihat di sini. Ada 4 shear wall di sini. Sehingga dengan adanya shear wall, maka gaya lateral gempa dapat diredam oleh dinding geser tersebut. Sedangkan core wall diletakkan pada lubang lift seperti yang aku bilang tadi, sebagai dinding lift sekaligus. Nah, untuk integrasi struktur dan sistem utilitas bangunan ini sendiri bisa dilihat dengan jelas dari core wall-nya seperti yang aku bilang tadi. Core wall juga digunakan sebagai dinding tangga darurat, sehingga pembangunan core wall ini, bisa lihat sini, tidak mengganggu ruang lain tetapi juga berfungsi dengan baik karena kuat. Nah, yang terakhir penjelasan teknik dan metode pembangunan. Mixed use apartment ini sendiri mulai dibangun dengan pekerjaan persiapan, mulai dibentuk akses jalanan ke dalam tapak. Nanti aku bakal masukin gambar-gambar di sini. Juga pedoman pengukuran serta alat angkat, yakni menggunakan passenger hose dan tower crane karena tapaknya ini cukup besar sehingga dapat menampung alat angkat yang cukup besar pula. Sebelum tanahnya digali, juga dilakukan pengeringan atau dewatering terlebih dahulu agar tidak ada air tanah yang mengganggu dalam proses pelaksanaan basement. Setelah itu fondasi dalam mulai dibuat, yakni untuk bangunan ini itu digunakan tiang panjang seperti yang aku bilang di sebelum-sebelumnya, yang terbuat dari beton bertulang dan baja. Kemudian pekerjaan galian yang mana perlu diperhatikan construction safety-nya melalui keluasan tanah, kedalaman kegalian, dan juga jenis tanah dan strukturnya. Jadi semua proses sampai detail-detailnya itu sebenarnya perlu sangat diperhatikan karena itu bakal ngaruh ke atas-atasnya. Kemudian dibuatlah concrete diaphragm wall yang mana proses pembuatannya dilakukan dalam tanah, yakni sebagai cut off, dewatering pada saat penggalian basement, sebagai dinding penahan tanah galian basement dan juga dinding permanen bagi basement sehingga penggunaannya menjadi efisien. Mulai dari lantai paling bawah, struktur basement dibangun yakni dengan rough foundation, kolom, dinding basement, dan juga balok dan plat lantai. Tak lupa pile cap dan ground beam-nya juga sehingga dapat dilanjutkan pula ke struktur atas. Jadi mulai dari bawah ke atas. Mulai dari core wall, shear wall sebagai struktur pengaku bangunan terhadap gaya horizontal, lalu lanjut ke balok, plat, dan kolom. Terakhir, itu finishing dari gedung itu sendiri, dan bagian ini ternyata juga cukup berperan penting karena finishingnya inilah yang nantinya jadi daya tarik dari pengunjung, sehingga secara otomatis ia mewakili kualitas tampilan dari gedung ini. Selain itu, pekerjaan finishing juga dipengaruhi oleh kualitas pengerjaan struktur, karena pekerjaan struktur yang kurang baik itu dapat ditutup oleh pekerjaan finishing, tapi dengan tambahan biaya dan waktu yang lebih untuk pelaksanaan finishing itu sendiri. Jadi itulah sedikit penjelasan dari struktur mixed use apartment ini. Jika kalian ada tanggapan atau kritik atau saran, bisa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar tentang bangunan tinggi dan dapat menjadi inspirasi juga untuk kalian yang sedang belajar. So akhir kata, sampai jumpa. Terima kasih, semoga bermanfaat.